Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Di video kali ini insyaallah kita akan membahas bagiannya saudari seayah ya. Artinya saudarinya si mayit tetapi satu ayah dari seayah saja, artinya tidak satu ibu, berbeda ibu gitu. Oke, untuk bagian saudari seayah ini itu ada 6 bagian ataupun ada 6 halah kondisi ya untuk saudari seayah. Yang pertama 1/2 ataupun setengah, yaitu ketika sendiri ya, ketika sendiri dan tidak ada yang mengasobahkan dia, yang mengalihkan dia dari 1/2 mendapatkan sisa, dan tidak ada yang menghijabnya, menghalanginya, dan tidak ada saudari kandung ya. Contohnya seseorang meninggalkan suami dan satu orang saudari seayah, namanya dalam bahasa Arab al-ukhtu li'ab, saudari seayah. Di sini si saudari seayah ini untuk kasus ini mendapatkan 1/2. Yang pertama karena sendiri ya, satu orang. Kemudian yang kedua karena di sini tidak ada saudara seayah dan tidak ada yang menghalangi dia ya. Nanti kita akan bahas siapa saja nanti yang akan menghalangi saudari seayah ini. Kemudian tidak ada di sini saudari kandung ya. Tidak ada saudari kandung. Maka di sini dia mendapatkan 1/2 ataupun setengah dari harta si mayit seperti itu. Kemudian untuk yang kedua 2/3. 2/3 kapan? Ketika jumlah saudari seayahnya ya, ketika jumlahnya lebih dari satu orang, 2, 3 sampai seterusnya ya, maka si saudari seayah tersebut mendapatkan 2/3. Contohnya seseorang meninggalkan ibu dan meninggalkan 2 saudari seayah. Oke, maka di sini ibu mendapatkan 1/6. Kemudian si saudari seayah karena jumlahnya 2 orang mendapatkan 2/3. Oke, saya ulangi, mendapatkan 2/3 ketika jumlah saudari seayah itu lebih dari satu orang, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Dan itu pun ketika tidak ada di sini saudara seayah, tidak ada di sini yang menghalangi mereka. Oke, untuk yang kondisi yang ketiga yaitu 1/6. 1/6 ketika ada saudari kandung yang mendapatkan 1/2 ya. Ketika ada saudari kandung yang mendapatkan 1/2, maka si saudari seayah itu akan mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Oke, contohnya kita lihat di buku saja supaya lebih jelas. Seseorang meninggalkan saudari seibu ya, 2 saudari seibu, kemudian saudari kandung 1 orang, dan saudari seayah ya. Seorang meninggal, yaitu si mayit meninggalkan 2 saudari seibu, meninggalkan 1 saudari kandung, meninggalkan 1 saudari seayah. Oke, maka di sini si saudari seibu mendapatkan 1/3 ya. Ini saudari kandung mendapatkan 1/2 dikarenakan dia, kemarin kita katakan
Kalau saudari kandung itu mendapatkan 1/2 ketika sendiri dan tidak ada yang mengasobahkannya dan menghalanginya, maka dia mendapatkan 1/2. Kemudian untuk si saudari si ayah ini kita katakan mendapatkan 1/6, dikarenakan di sini ada saudari kandung yang mendapatkan 1/2, maka si saudari si ayah mendapatkan 1/6 ya, mendapatkan 1/6. Oke. Ini dia untuk kondisi yang berapa? Ketiga ya. Oke, 3. Kemudian sebelumnya, dan itu pun mendapatkan 1/6 ketika tidak ada di sini saudara si ayah ya, artinya tidak ada yang mengasobahkannya, menghalanginya mendapatkan 1/6 menjadi mendapatkan sisa ya, yaitu saudara si ayah. Di sini kan nggak ada saudara si ayah, maka di sini dia mendapatkan 1/6 ya, dikarenakan ada saudari kandung yang mendapatkan 1/2. Jumlah saudari kandungnya 1 orang. Kalau nanti di sini 2 orang, itu berbeda lagi ceritanya gitu. Nanti ada ceritanya gitu. Kemudian untuk kondisi yang keempat ya, yang keempat ya, mendapatkan sisa. Untuk kondisi yang keempat ini mendapatkan sisa, yaitu namanya al-asabah bil ghair ya. Mendapatkan sisa ya, sisa disebabkan ada orang lain ya. Mendapatkan sisa yaitu ketika ada saudara seayah ya, seseorang meninggalkan saudara seayah dan saudari seayah, maka si saudari seayah itu bersama saudara seayah itu mendapatkan sisa, dibagi kepada mereka bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Itu pun selama tidak ada yang menghalangi mereka, yang menghijab mereka gitu. Contohnya seseorang meninggalkan ibu, kemudian saudara seayah dan saudari seayah. Oke. Nah, si ibu mendapatkan 1/6 dikarenakan ada jumlah saudara lebih dari 1 orang. Nah, kemudian saudara seayah dan saudari seayah itu mereka mendapatkan sisanya ya. Ketika ibu mengambil bagiannya dari harta si mayit, maka sisanya itu diberikan kepada saudara dan saudari seayah ini, yaitu dibagi bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Oke. Ya, maka di sini dikarenakan ada saudara seayah, maka saudari seayah ini mendapatkan sisa bersama saudara seayah, mendapatkan sisa. Al-asabah bil ghair. Ini pun ketika tidak ada yang menghalangi mereka ya. Ketika tidak ada yang menghalangi mereka. Nah, ada pertanyaan, gimana kalau sekiranya di sini ada saudari kandung lebih dari 1 orang. Contohnya di sini kita tambahi saudari kandung 2 orang. Nah, di mana mereka saudari kandungnya mendapatkan 2/3 kan, dikarenakan 2 orang dan lebih, dikarenakan 2 orang untuk kasus ini. Nah, di sini awalnya kalau sekiranya tidak ada saudara seayah ya, saudara ini, maka si saudari ini itu mahjubah, terhalang, artinya nggak mendapatkan apa-apa disebabkan oleh 2 saudari kandung ini. Tetapi karena ada saudara seayah, dia tetap mendapatkan bagian si saudari ini meskipun mendapatkan sisa. Itu dia. Oke, ini untuk yang keberapa ini? Keempat ya. Ya, untuk yang kelima. Yang kelima itu ada asabah ma'al ghair. Ya. Kalau untuk kondisi saudari kandung kemarin itu, dia juga ada namanya asabah ma'al ghair. Itu dikarenakan ada putrinya si mayit ya. Ada anak perempuannya si mayit, maka untuk kondisi saudari si ayah ini juga
dia juga mendapatkan asabah ma'al ghair, ya, mendapatkan sisa, yaitu dikarenakan ada putri si mayit juga ketika ada putranya si mayit. Sama seperti kemarin kasusnya saudari kandung itu, maka untuk saudari seayah ini juga seperti itu. Ketika dalam sebuah kasus ada seseorang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudari seayah, ya, maka saudari seayah itu mendapatkan sisa, namanya al-asabah ma'al ghair. Contohnya, seseorang meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan dan saudari seayah. Oke. Di sini suami mendapatkan 1/4 dikarenakan ada anak, ya. Kemudian anak perempuan ini mendapatkan 1/2 dikarenakan sendiri, ya. Nah, ini dia, si saudari seayah ini mendapatkan sisa, namanya al-asabah ma'al ghair. Sisa namanya al-asabah ma'al ghair. Dia mendapatkan sisa. Oke. Ketika suami mengambil bagiannya, anak perempuan mengambil bagiannya, maka sisanya itu diberikan kepada si saudari seayah ini. Oke. Kemudian kalau sekarang di sini ada saudara seayah, di sini ada saudara seayah, contohnya, ya, maka si saudari seayah ini, ya, tetap mendapatkan sisa, tetapi namanya bukan al-asabah ma'al ghair, tapi namanya al-asabah bil ghair, yaitu untuk kondisi sebelumnya tadi, yang nomor 4 tadi, ya, al-asabah bil ghair. Nah, ini ceritanya di sini tidak ada saudara seayah, maka si saudari seayah ini mendapatkan sisa, ya, dikarenakan ada anak perempuan yang mendapatkan 1/2 ini, namanya al-asabah ma'al ghair, gitu. Kemudian untuk yang keberapa? Yang terakhir, ya, yang ke-6. Nah, ini dia. Yang ke-6 itu tadi kan kita katakan ada beberapa pihak yang menghalangi si saudari seayah ini untuk mendapatkan warisan. Siapa saja mereka, ya. Untuk hal yang terakhir ini, kondisi yang terakhir ini adalah al-mahjubah ataupun terhalang. Si saudari kandung, si saudari seayah terhalang mendapatkan warisan dikarenakan yang pertama. Di sini saya bacakan saja, ya. Bil far'il warisil mudzakkar, dikarenakan ada anak laki-laki, ya. Dikarenakan ada anak laki-laki, contohnya. Dikarenakan ada laki-laki, kemudian katanya mobil asli mudzakkar, dikarenakan ada ayah, ya. Dikarenakan ada ayah. Tadi yang anak laki-laki itu baik anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke bawah, wa in nazal, sampai ke bawah, ya. Kemudian dari pihak ayah, ya, yang menghalangi si saudari kandung ini yaitu ayah saja, gitu. Adapun kalau kakek itu jumhur ulama mengatakan tidak menghalangi, tetapi kalau Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kakek itu menghalangi saudari seayah, ya. Nah, tapi di sini kita mengambil pendapat jumhur bahwa kakek tidak menghalangi saudari seayah. Yang menghalangi saudari seayah yang pertama adalah anak, ya, anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke bawah. Kemudian yang menghalanginya yang kedua ayah, ya. Contohnya seseorang meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan saudari seayah. Oke, semua harta warisan itu akan diambil oleh si anak laki-laki ini. Di sini saudari seayah itu enggak mendapatkan warisan, ya. Dia terhalang oleh anak laki-laki ini. Atau misalnya buat di sini cucu laki-laki. Buat di sini cucu laki-laki, saudari seayah, maka si saudari seayah tetap enggak mendapatkan warisan, dihalangi oleh si cucu laki-laki itu. Oke. Kemudian tadi yang kedua kita katakan dihalangi oleh ayah. Ya, misalnya di sini posisinya
posisi ini adalah ayah misalnya. Seseorang meninggalkan ayah dan saudari seayah. Oke. Ya udah, saudari saya ini nggak mendapatkan apa-apa, dihalangi oleh ayah ini. Gitu. Jadi saudari seayah ini yang pertama dihalangi oleh anak laki-laki si mayit, ya, anak-anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya sampai ke bawah, dan dihalangi oleh ayahnya si mayit maksudnya. Berarti ayahnya mereka itu kan, ayah si mayit dan ayahnya dia juga gitu, saudari seayah. Maka saudari seayah ini terhalang, mahjubah, nggak mendapatkan apa-apa. Kemudian siapa lagi yang menghalangi mereka? Yang menghalangi saudari seayah? Wabil akhi syakik, saudara kandung dihalangi oleh saudara kandung. Boleh di sini contohnya misalnya seseorang meninggalkan saudara kandung ya, laki-laki, dan saudari seayah, maka semua harta si mayit akan diambil oleh si saudara kandung ini untuk contoh ini ya. Kemudian si saudari seayah ini mahjubah, terhalang, dihalangi oleh si saudara kandung ini. Kemudian siapa lagi? Wabil ukhti syaqiqah, dihijab juga oleh saudari kandung. Kapan? Idza sarat asabatan ma'al binti, kalau posisi saudari kandung itu mendapatkan sisa ya. Misal seseorang meninggal, karena sebelumnya kita katakan bahwa si saudari kandung ya itu mendapatkan sisa al-asabah ma'al ghair, sisa dikarenakan ada anak perempuan ya. Misal contohnya seseorang meninggalkan anak perempuan ya, meninggalkan anak perempuan, siapa lagi contohnya, kemudian meninggalkan saudari seayah dan meninggalkan saudari kandung. Oke. Di sini kan anak perempuan ini mendapatkan 1/2 kan. Si saudari kandung mendapatkan asabah ma'al ghair ya. Kemarin kan kita sebutkan bahwa saudari kandung itu mendapatkan asabah ma'al ghair, mendapatkan sisa dikarenakan ada anak perempuan ini. Mendapatkan asabah ma'al ghair ya. Ketika posisi si saudari kandung ya adalah mendapatkan sisa ya, contoh dalam kasus ini, maka itu ada efeknya kepada si saudari saya ini. Artinya apa? Dia nggak mendapatkan apa-apa. Oke. Nah, tadi kan kita katakan sebelumnya, kalau sekiranya di sini dalam sebuah kasus itu hanya yang ditinggalkan hanya saudari kandung dan saudari seayah ya, maka saudari seayah itu mendapatkan 1/6 ya, sedangkan saudari kandung itu mendapatkan 1/2. Tapi di sini karena posisi si saudari kandung di sini mendapatkan sisa, sehingga saudari saya ini nggak mendapatkan apa-apa gitu. Itu efeknya gitu. Nah, itu dia. Kemudian siapa lagi yang menghalanginya? Yang menghalanginya yang kedua adalah ada dalam sebuah kasus itu jumlah saudari kandung lebih dari 1 orang ya, 2 sampai seterusnya misalnya. Contohnya seorang meninggalkan contohnya meninggalkan istri ya, kemudian meninggalkan 2 saudari kandung, kemudian ibu dan saudari seayah. Oke. Untuk kalau seperti ini ya, ketika jumlah saudari kandung di sini adalah 2 orang, artinya lebih dari 1 orang, 2, 3 sampai seterusnya, di mana dia mendapatkan 2/3 ya, maka di sini saudari seayah ini mahjubah, terhalang. Artinya apa? Nggak mendapatkan apa-apa, dihalangi oleh 2 saudari kandung ini. Nah, tadi kan kalau satu ya
dia tetap mendapatkan bagian 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Tapi di sini jumlah saudari kandungnya 2 orang, ya. Maka karena mereka sudah mendapatkan 2/3, ya, maka si saudari seayah ini mahjubah, terhalang. Nah, kecuali di sini ada saudara seayah. Ketika ada saudara seayah di sini, maka si saudari seayah ini itu tetap mendapatkan bagian, tetapi sisa saja, ya. Di sini kan sama sekali nggak mendapatkan bagian kan, ketika tidak ada saudara seayah sama sekali si saudari seayah ini mahjubah, terhalang, nggak mendapatkan bagian sama sekali. Tetapi ketika ada saudara seayah, ya, saudara seayah, nah dia yang awalnya tadi nggak mendapatkan apa-apa, sekarang mendapatkan bagian meskipun sisa. Inilah dia untuk bagiannya saudari seayah, ya. Nah, ini untuk bagian saudari seayah. Kita sebutkan tadi ada 6 kondisi ataupun 6 halah untuk saudari seayah. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.